Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas, metode, dan teknik penyuluhan transformatif. Adapun anggota dari kelompok 1 sendiri, yang pertama ada Aldi Lianda dengan BP 201010273009, Nesa Sevia Putri dengan BP 201010271001, Tika Novita dengan BP 2010271002, Reza Suryani 2010271003, Rosita Putri dengan BP 2010271004, Alia Farah Husadi dengan BP 2010271005 dan Rosita dengan BP 2010271006. Materi yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu terkait dengan sistem usaha tani terpadu atau SUT. Di mana SUT itu adalah perpaduan lebih dari satu jenis budidaya. Sistem usaha tani terpadu adalah suatu sistem pengelolaan tanaman, hewan ternak, dan ikan dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang optimal. Sistem usaha tani terpadu merupakan salah satu kegiatan diversifikasi komoditas yang dapat dilakukan guna mengimbangi kebutuhan akan produk pertanian yang terus meningkat melalui pemanfaatan hubungan simbiosis mutualisme antar komoditas yang diusahakan, tanpa harus merusak lingkungan serta serapan tenaga kerja yang tinggi. Penerapan sistem usaha tani terpadu merupakan pilihan yang tepat dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Contohnya adalah budidaya bawang merah yang dipadukan dengan ternak ayam dan yang juga budidaya ikan lele seperti yang dilakukan oleh mahasiswa SUT Agribisnis. Budidaya bawang merah dilakukan dengan media tanam tanah di dalam polybag, sedangkan budidaya ternak ayam menggunakan kandang yang masih berlokasi di sekitar polybag bawang merah. Adapun untuk budidaya ikan lele menggunakan kolam yang tidak terlalu besar dan berlokasi di sekitar kandang ternak ayam dan polybag bawang merah juga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika Novita. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan terkait budidaya bawang merah, yang mana bawang merah merupakan komoditas hortikultura berumur pendek dan mempunyai nilai komersial tinggi dan risiko yang tinggi. Yang mana syarat tumbuh dari tanaman bawang merah sendiri yaitu kesesuaian agroklimat, cahaya matahari yang minimum 70%, suhu udara yaitu 25-32 derajat, yaitu kelembaban nisbi 50-70%. Yang pertama itu dalam proses budidaya tanaman bawang kita harus menyiapkan polybag dan media tanam sebagai tempat kita membudidayakan tanaman bawang tersebut. Langkah kedua yaitu pilihlah umbi bawang merah, yang mana umbi itu besar, merah, dan bagus. Kegiatan ketiga yaitu penanaman, yang mana pada proses penanaman kita melakukan pemotongan ujung bibit hanya dilakukan apabila bibit bawang merah belum siap ditanam. Kebutuhan umbi bibit yaitu sekitar 1-5 untuk satu polybag dengan melakukan jarak tanam minimal 5 cm antara satu umbi dengan umbi yang lain. Tanaman bawang sendiri itu membutuhkan air yang cukup banyak hingga dia bertumbuh berkecambah. Nah, pada saat pemeliharaan tanaman bawang, penyiraman dilakukan yaitu 2 kali sehari, dilakukan pada pagi dan sore hari. Dan untuk tekstur tanah dari tanaman bawang sendiri itu harus selalu gembur agar mudah melakukan penyerapan zat hara. Dalam pengendalian hama dan penyakit utama tanaman bawang terdapat beberapa hama dan penyakit. Yang pertama itu adalah ulat daun merah. Dalam bentuk gejala serangannya yaitu pada daun yang terserang terlihat bercak putih transparan. Hal ini karena ulat menggerek daun dan masuk ke dalamnya sehingga merusak jaringan daun sebelah dan sebelum kandang daun terkulai. Cara pengendaliannya yaitu dengan rotasi tanaman.
Penyakit selanjutnya yaitu ulat tanah, yang mana pengendalian dilakukan secara manual, yakni dengan mengumpulkan ulat-ulat pada sore atau senja hari di antara tanaman, serta menjaga kebersihan areal tanaman. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Alia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertanian 4.0. Transformasi praktek penyuluhan pertanian dari metode konvensional ke metode berbasis digital dan modern. Pertanian 4.0 diambil dari istilah industri 4.0 dan mengacu pada peningkatan integrasi teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan produksi pertanian di mana perspektif masa lalu, sekarang, dan masa depan dapat dijelaskan menggunakan sistem jaringan cerdas yang menggabungkan berbagai jenis data dari berbagai sumber yang sangat berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Transparansi juga muncul dalam manajemen rantai pasokan dan rantai nilai komoditas pertanian strategis. Pertanian 4.0 sangat bermakna dan bermanfaat bagi pertanian serta lingkungan, di mana kegiatan ekonomi hilir mencapai pelanggan akhir secara lebih cepat dan efisien. Modal untuk masa depan adalah pertanian yang sepenuhnya otomatis dan otonom. Penggunaan teknologi modern dan media sosial dalam kegiatan penyuluhan pertanian, seperti autonomous traktor, drone sebar benih, drone sebar pupuk granul, alsin panen, olah tanah terintegrasi, dan penggunaan robot tanam. Penggunaan e-katalog dalam pembelian saprodi langsung ke pabrik, sehingga harga murah dan datang tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nessa Safia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan penyuluhan pertanian 4.0. Yang pertama itu ada transformasi praktek penyuluhan pertanian dari metode konvensional ke metode berbasis digital dan modern. Perkembangan teknologi di era 4.0 ini dituntut penyuluh pertanian untuk memiliki kemampuan Internet of Things, teknologi 3D, cerdas kreatif, adopsi teknologi. Selain itu, penyuluhan pertanian juga harus memiliki jiwa entrepreneur yang bermimpi besar, bekerja cerdas, dan cepat mempunyai cara pandang yang berbeda. Menyukai tantangan, mempunyai keyakinan yang kuat, dan menjalankan profesinya dengan baik. Selalu mencari yang terbaik, disiplin waktu untuk mencapai target, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang kedua ada penggunaan teknologi modern dan media sosial dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Media cyber extension merupakan salah satu media yang dapat berperan sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian di lapangan. Melalui cyber extension, maka informasi-informasi perkembangan teknologi pertanian, informasi harga komoditi, perkembangan pembangunan pertanian di berbagai daerah, serta informasi pertanian lainnya dengan mudah dapat diakses oleh seluruh rakyat, terutama para penyuluh pertanian dan petani sebagai pelaku utama dalam pelaku usaha tersebut. Next. Tanggung jawab penyuluh bukannya hanya agar bertani bisa maju, tetapi juga pertanian yang menggunakan cara baru untuk bisa melakukan efektivitas atau kemampuan yang lebih baik lagi, termasuk penggunaan informasi teknologi. Agar pertanian bisa menang di era 4.0, kuncinya adalah sumber daya manusia, yaitu petani dan penyuluh. Penyuluh juga harus meningkatkan kemampuan dalam bidang IT dan penyerapan teknologi. Karena jika penyuluh bisa berpikir agribisnis dan mampu meningkatkan diri dalam penyerapan teknologi IT, maka kapasitas kelompok tani atau Poktan juga akan meningkat. Dampaknya, Poktan akan menjadi pengusaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rosita. Baik, terima kasih kepada Nisa Sefia Putri yang telah menjelaskan pertanian 4.0. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang komponen dalam transformasi. Dalam penyuluhan transformasi pertanian 4.0 ada 4 komponen. Yang pertama technoware, yang kedua humanware, dan yang ketiga organware, dan yang selanjutnya adalah infoware. Pertama adalah technoware. Komponen ini lebih ke teknologi yang dipergunakan
untuk mendukung kinerja petani, mulai dari software hingga hardware-nya. Karena penyuluhan pertanian 4.0 ini bisa mengembangkan pertanian, maka Kementerian Pertanian ikut andil dalam menyiapkan banyak perangkat yang mendukung kinerja penyuluhan menghadapi era industri 4.0. Kementerian Pertanian sudah menyiapkan seperti SIMLUHTAN atau Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian dan Cyber Extension. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Humanware. Humanware merupakan komponen yang menyiapkan SDM untuk siap menerima teknologi pertanian. Penyuluhan pertanian harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Humanware juga dituntut untuk bisa menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM yang ada juga harus mengetahui modernisasi pertanian. Selanjutnya adalah organware. Nah, di dalam organware ini lebih memfokuskan kepada kelembagaan dan keorganisasian. Terkait hal ini, Kementerian Pertanian telah merancang pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian yang berbasiskan ilmu teknologi. Dalam hal ini, kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian atau yang sering dikenal dengan BPP mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan pertanian pada wilayah kerja penyuluhan pertanian baik di kecamatan maupun di nasional dengan pihak terkait yang dilengkapi sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai. Dan komponen yang terakhir adalah infoware. Komponen ini mengarah bagaimana informasi yang mudah dipahami dan digunakan. Dalam hal ini, Badan Balai Penyuluhan Pertanian juga dituntut untuk mampu melayani kebutuhan informasi petani secara cepat dan tepat waktu, sesuai kebutuhan dan sesuai sasaran pada penerima manfaat. Baik dengan online service yang berperan untuk memberikan edukasi yang cukup bagi kelembagaan petani agar dapat menunjukkan sektor pertanian di era industri 4.0. Mungkin komponen dalam transformasi itu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya, Rosita Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada ringkasan dari video penyuluhan di era digital. Next. Pada video tersebut, Kiat Kang Arif atau penyuluhan pertanian membuat materi penyuluhan dan menyebarkannya di YouTube yang dikelolanya. Yang pertama itu bagaimana cara mengoptimalkan teknologi informasi di era digital dalam bidang pertanian. Awalnya Kang Arif menggunakan media Facebook untuk menyebarkan info-info pertanian yang dimilikinya. Lalu dia berpindah ke media YouTube atau sudah hampir 9 bulan. Di channel YouTube-nya memiliki Kang Arif memberikan penjelasan tentang media sosial yang digunakan untuk menyebarkan kegiatan penyuluhannya, berita tentang info-info terbaru seputar pertanian dan lainnya. Alasan Kang Arif memilih YouTube sebagai media penyuluhan adalah untuk memperkenalkan eksistensi penyuluhan sebagai penyuluhan di YouTube bukan hanya untuk petani, tetapi juga untuk seluruh penonton umum yang jadi sasaran penyebaran info yang luas. Menurut Kang Arif, keuntungan dan kelebihan seorang penyuluhan menggunakan media YouTube sebagai media penyuluhan adalah diantaranya, yang pertama, berhubungan langsung dengan pelaku utama dan pelaku usaha melalui informatif konten. Yang kedua, itu materi penyuluhan dan kegiatan di lapangan bisa dijadikan konten atau video. Yang ketiga, ada poin dan koin. Yang keempat, itu dikelilingi orang-orang yang hebat. Topik
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi Yolanda. Kepada Aldi Yolanda disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu untuk saya sendiri. Yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan video dengan usaha tani yang dikelola mahasiswa agribisnis 2020 di lahan SUT. Nah, di mana itu dari kelompok agribisnis itu membudidayakan tanaman bawang. Nah, di mana mereka sudah menggunakan teknologi untuk belajar dalam budidaya tanaman ini. Nah, akan tetapi mereka belum menggunakan teknologi canggih seperti mesin pertanian dan sebagainya ataupun internet untuk menjualkan produk dari apa yang telah mereka budidayakan tersebut gitu. Nah, jadi mereka belum berbagi ilmu dengan apa yang mereka terapkan, melainkan mereka hanya belajar dalam membudidayakan tanaman tersebut dengan melihat berbagai YouTube dan sebagainya gitu. Nah, untuk pengolahan ataupun budidaya tanaman bawang mereka juga menggunakan berupa handphone untuk belajar dan dari kami bagian tim penyuluhan itu juga kemarin memberikan informasi-informasi terkait itu berupa menyebarkan video dan sebagainya itu. Nah, untuk kedepannya kami dari tim penyuluhan dari kelompok 1 itu menyarankan untuk dari kelompok agribisnis 20 apabila tanaman bawang tersebut siap untuk dipanen atau siap dipasarkan, nah kelompok SUT bisa menggunakan media teknologi internet maupun media sosial yang mereka miliki untuk memasarkan atau mempromosikan produk dari hasil tanaman yang telah mereka produksi ataupun mereka budidayakan. Nah, untuk selanjutnya bisa next slide. Nah, itu dari kami, dari tim penyuluhan juga menyarankan nantinya beberapa contoh kepada rekan-rekan agribisnis 20 gitu. Yang slide sebelumnya. Nah, itu kami menyarankan beberapa contoh untuk pemasaran produk itu menggunakan teknologi yang ada berupa handphone. Nah, di sini kelompok dan kreasilah dengan media yang Instagram, WA, dan sebagainya gitu. Beberapa aplikasi yang kami sarankan tersebut, teman-teman dari kelompok agribisnis bisa menjualkan ataupun promosikan hasil tanaman ataupun hasil budidaya yang telah dilakukan gitu. Nah, itu adalah cara kedepannya dari rekan-rekan agribisnis 20 jika belum memahami ataupun belum dapat menerapkan ataupun mengimplementasikan dari hal-hal yang telah kami sarankan tadi, itu nantinya kami dari tim penyuluhan akan terus memberikan informasi lebih lanjut dan membantu rekan-rekan dalam mempromosikan tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk saat ini kami dari tim penyuluhan itu juga menyarankan dari rekan-rekan nantinya membuat website gitu. Nah, website ini berguna untuk nanti rekan-rekan bisa menuliskan deskripsi berupa apa kegiatan, apa produk, dan berapa harga jual, dan sebagainya gitu. Nah, di website tersebut nanti bisa mempromosikan semua hal terkait apa yang telah kita lakukan di lahan SUT tersebut gitu. Nah, untuk depannya dari kelompok agribisnis ataupun pembudidaya tanaman bawang tersebut sebaiknya juga menggunakan teknologi mesin berupa penggilingan tanah. Nah, di mana kami menyarankan hal seperti ini jika tanah tersebut digiling dengan halus ataupun diaduk dengan pupuk dan dicampurkan dan digiling gitu kan. Nah, nantinya itu unsur-unsur hara dari tanah dan pupuk dan sebagainya itu akan tercampur gitu. Nah, unsur haranya juga terjaga gitu. Nah, akan menghasilkan kualitas-kualitas tanaman yang lebih baik dan tanaman yang berkualitas untuk dipasarkan dan lebih banyak peminat dari tanaman tersebut gitu.
Nah, untuk selanjutnya, salah satu juga bentuk dari petani digital ataupun petani milenial berbasis 4.0 ini. Nah, untuk kedepannya kami dari tim penyuluh akan terus memberikan informasi terkait pertanian era 4.0 ini gitu. Nah, dari kami itu yang dapat kami sampaikan, materi yang telah kami sampaikan dan apa kaitan dengan lahan yang terjadi pada saat sekarang ini gitu. Nah, di sini kan kita melihat juga itu dari rekan-rekan agribisnis belum mencakup untuk seluruhnya mengimplementasikan pertanian era 4.0 ini gitu. Nah, yang kita harapkan itu kedepannya itu akan lebih baik lagi dan kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan SUT ini gitu. Nah, baik itu dari rekan-rekan yang bisa menerapkan di rumah sendiri ataupun bagi rekan-rekan nantinya yang mau memberikan ilmu juga kepada adik-adik SUT untuk yang masa yang akan datang gitu. Nah, untuk selanjutnya dari kami, dari beberapa materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat juga, terutama bagi kami yang menyampaikan dari yang telah kami sampaikan dapat kita terapkan bersama-sama. Nah, di sini rekan-rekan bisa juga melihat itu tadi dokumentasi kami berwawancara dengan rekan agribisnis 20 di lahan SUT gitu. Nah, dari kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah melihat video ini dan pada dosen pengampu kami Bapak Novialdi dan seluruh asdos lainnya yang telah membimbing kami sampai saat sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan bagi rekan-rekan yang mendengarkan video ini juga mendapatkan manfaat dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel kami yang di bawah ini nantinya gitu. Nah, jadi kita terus belajar dan berkembang dalam pertanian era 4.0 gitu. Nah, mungkin sekian juga yang dapat kami sampaikan dari saya, Ali Irianda, Alia Parusadi, Rosita Putri, Resa Suryani, Nesa Sekretari, Rosita, dan Tika Napita. Itu pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini bisa dilihat ini adalah dokumentasi waktu kami melakukan penyuluhan kepada mahasiswa agribisnis di lahan SUT. Di sini kami berbincang-bincang dengan narasumber yaitu mahasiswa agribisnis yang bernama Ikhlasful Hamdi. Di sini kami menanyakan bagaimana budidaya mereka, apakah ada kendala atau masalah yang mereka alami, dan juga jika ada masalah kami memberikan solusi dari kami sehingga budidaya mereka bisa berjalan dengan lancar. Di budidaya ini atau di lahan SUT ini mereka juga memiliki budidaya ikan lele yang ada di kolam dan juga ternak ayam yang ada di kandang di sekitar tanaman bawang ini juga. Itulah rangkaian kegiatan dan materi penyuluhan yang
dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini. Yang pertama, kepada dosen pembimbing atau pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Novialdi MSI. Kami dari kelompok 1 juga turut mengucapkan terima kasih kepada asisten-asisten dosen yang telah membimbing kami selama praktikum ini. Yang pertama kepada Kak Tiwi Gusni Aisyah, Kak Dwi Mulia Putri, Kak Tiara Adinda Sertika, Kak Vidya Wahyuni, Bang Akil Halim, dan Bang Ahmad Suparmanto. Terima kasih juga saya dari perwakilan kelompok 1 juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa agribisnis di lahan SUT yang sudah mau bersedia menjadi narasumber kami dalam pembuatan video ini. Video ini tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari mahasiswa SUT agribisnis. Video ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membantu sangat kami perlukan untuk kesempurnaan video ini di masa yang akan datang.